Saat itu, hal itu terjadi karena adanya perdagangan antara kaum barbar. Kaum barbar ini adalah bangsa dari Eropa dan juga bangsa Romawi kuno. Nah, di mana perdagangan tersebut pada masa itu masih yang namanya sistem barter. Cikal bakal dari pertumbuhan hukum perdata internasional itu disinyalir dari bangsa Eropa itu sendiri. Ternyata bangsa Eropa itu yang membawa asas-asas dari hukum perdata internasional. Nah, ketika terjadinya perdagangan antara kaum barbar dan juga bangsa Romawi kuno, sehingga muncullah berbagai persoalan antara kaum barbar dan juga Romawi kuno. Nah, jadi ketika terjadi konflik antara kaum barbar dan juga bangsa Romawi kuno ini, maka persoalan tersebut pun diselesaikan oleh hakim pengadilan khusus Romawi yang biasanya disebut dengan Praetor Peregrinus. Nah, setelah dari masa Romawi kuno yang dimana itu dari abad 1 sampai abad ke-6 dilanjutkan dengan masa pertumbuhan asas personal, yaitu pada abad 6 sampai 10 Masehi. Jadi, akhir abad 6 Masehi, Kekaisaran Romawi kuno itu ditaklukkan oleh bangsa Eropa yang disebut dengan bangsa barbar tadi. Sehingga daerah bekas kekuasaan Kekaisaran Romawi tersebut pada masa itu diduduki oleh bangsa-bangsa lain, yang dimana bangsa-bangsa lain tersebut memiliki hukum mereka sendiri yang mereka bawa dari daerahnya masing-masing. Nah, sehingga pada masa ini muncullah prinsip hukum perdata internasional secara personal atau yang disebut dengan genealogis. Nah, misalnya saja asas yang digunakan dalam penyelesaian sengketa hukum menggunakan asas dari si petergugat. Lalu asas dalam perkawinan. Nah, biasanya hukum yang digunakan dalam perkawinan pada masa abad ke-6 sampai 10 ini yaitu hukum dari sang si suami. Lanjut ke masa yang ketiga, yaitu perkembangan asas teritorial yang dimana dimulai dari abad ke-11 sampai abad 12 Masehi. Nah, jadi asas pertumbuhan teritorial ini terjadi di Eropa Utara dan juga Eropa Selatan. Seperti di Eropa Utara sendiri itu ada di negara Jerman, Prancis, dan Inggris. Itu di Eropa Utara ini terjadi transformasi antara genealogis ke masyarakat teritorialistik. Itu terjadi karena adanya sistem feodalistik. Nah, sehingga dalam situasi feodalistik itu tidak ada pengakuan terhadap hak-hak asing. Nah, masyarakat yang berada di kekuasaan feodal itu biasanya menggunakan hukumnya secara eksklusif terhadap siapapun yang berada di dalam teritorial mereka. Nah, berbeda dengan pertumbuhan pada Eropa Selatan. Transformasi masyarakat dari yang genealogis menjadi masyarakat yang teritorialistik pada masa pertumbuhan di Eropa Selatan itu tidak terjadi karena adanya sistem feodalisme. Lalu yang keempat itu ada perkembangan statuta di Italia pada abad ke-13 sampai 15 Masehi. Nah, pada masa ini ada seorang peneliti yang bernama Bartolus de Sassoprerator. Nah, beliau ini dikenal sebagai bapaknya hukum perdata internasional. Nah, pada masa ini beliau menyimpulkan bahwa statuta-statuta suatu kota diklasifikasi menjadi 2 atau 3 kelompok. Yang pertama, statuta personalia, yaitu yang berhubungan dengan personal seseorang itu dimanapun dia berada. Yang kedua, alia, yaitu berkenaan dengan status benda. Dan yang ketiga, itu ada statuta mixta, yaitu yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum. Yang kelima, ada perkembangan statuta di Perancis pada abad ke-16 Masehi. Pada masa ini, dikarenakan perdagangan yang semakin melesat antar provinsi, yang mana semakin menimbulkan konflik antara kedua belah pihak, sehingga membuat Charles Dumoulin memperluas pengertian sampai mencakup pilihan hukum atau hukum yang dikehendaki oleh para pihak. Untuk yang kelima itu ada teori statuta di Belanda pada abad 17 Masehi. Asas yang berkembang pada masa ini adalah asas locus regit actum. Maksudnya adalah tempat di mana perbuatan tersebut dilakukan akan menentukan bentuk hukum dari perbuatan itu. Ketujuh, dan ini merupakan masa yang terakhir, yaitu teori hukum perdata internasional modern. Berdasarkan pembagian kaidah hukum, Mancini menyebutkan ada 3 asas hukum perdata internasional. Yang pertama, kaidah-kaidah untuk kepentingan perseorangan berlaku bagi setiap warga negara dimanapun dan kapanpun. Yang kedua,
Kaidah-kaidah untuk menjaga ketertiban umum bersifat teritorial dan berlaku bagi setiap orang yang ada dalam wilayah kekuasaan suatu negara. Ketiga, asas kebebasan. Pihak yang bersangkutan boleh memilih hukum mana yang akan dipakai dalam melakukan perjanjian. Video saya sampai siko dulu. Kalau kawan-kawan suka sama video saya, silakan di subscribe, like, comment, dan share. See you in the next video.